Stop, kata polisi. Ini kan SIM, saudara. Ini Pak. Mana STNK? Ini Pak. Awak tahu tak itu lampu merah? Tahu Pak. Tapi kenapa awak langgar lampu merah? Tahu tak apa kata pemuda ni? Saya tak tahu. Ada bapak. Nah, jadi ini nih yang kita sayangkan. Jadi kita ini kalau kita nak buat disiplin itu kalau dah ada orang yang kontrol. Tanpa kita sadari, kita hidup kadang sesedap kita buat aja. Sebab kenapa? Tanpa kita sadari itu Allah ini bakalan kontrol. Dia tengok aja kelakuan umat dia. Nah, jadi sama halnya dengan pemuda ini tadi, dia tidak akan mematuhi peraturan kalau dia tidak nampak polisi. Kalau dia nampak polisi mungkin dia tak terobos lampu merah tadi. Karena dia tak nampak polisi, ada yang hitamnya terobosnya. Ada lagi nih cerita. Ini kenapa saya cerita tentang akhlak malam ini? Sesuai dengan apa slogan kita, yaitu generasi penggerak perubahan. Saya mau kawan-kawan ini jadi penggerak. Jadi untuk penggerak kita butuhkan akhlak yang baik. Sungguh sangat berbahaya pada zaman sekarang ini. Ya samalah, kadang-kadang bukan orang-orang aja. Kadang kita lah. Ini mohon maaf sebelumnya dalam segi inilah, dalam segi berpacaran. Dalam segi berpacaran kadang ada yang galau. Kadang sekejap dia bahagia, kadang sekejap dia tak bahagia. Kadang kita tak tahu nih kenapa orang ni tiba-tiba bahagia, tiba-tiba dia galau. Mungkin dalam suatu hubungan ini dia melakukan hal ibarat itu sistem dia yang salah. Ada beberapa sahabat ataupun kawan, ini dia berbagi cerita. Kalau kita untuk menjalankan suatu hubungan tu dah melenceng ke kiri, pemikiran kita tu kacau, hidup tak tenang. Memang kita punya duit, tapi kita kerja itu kacau aja, galau aja. Nah ini nih yang bahaya nih. Kenapa kita tak bisa menempatkan diri kita sebagai selayaknya? Jadi sini saya nak kasih cerita lagi nih satu nih. Untuk menghindari pemikiran kita kalut, kacau. Jadi kita butuh ketenangan hati ataupun ketenangan hidup. Tidak je Saya kasih contoh. Untuk hidup kita menjadi tenang ataupun bisa jadi nyaman, saya kasih cerita yaitu tukang parkir. Mungkin kawan-kawan semua tahu tukang parkir kan? Nah, orang yang paling tenang hidupnya itu tukang parkir. Tahu tak kenapa? Orang tukang parkir itu hidupnya tak pernah sombong. Nah, manusia kalau sombong, pasti dia bakalan hidupnya tak tenang. Kenapa? Orang kalau sombong, suatu saat dia bakalan dijatuhkan orang. Tapi kalau dia tak sombong, dia selama aja kalau bahasa kita. Dia tidak akan ada. Contoh gini, tukang parkir itu dia punya banyak mobil, merek bagus-bagus. Betul tak kira-kira? Betul. Walaupun bukan mobil dia kan gitu. Jadi pelajaran di sini macam ini. Walaupun dia punya banyak mobil, mereknya bagus-bagus, tapi dia tidak akan pernah sombong. Walaupun nanti mobil itu habis satu persatu, pergi satu persatu, dia tak akan sedih. Tetap dia tenang aja. Kenapa? Apa rahasia dia? Kira-kira apa nih? Sebab tukang parkir itu dia tidak merasa memiliki. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tukang parkir itu dia merasa dititipi. Ini makna dari cerita tukang parkir. Contoh. Banyak itu contoh nih. Kenapa saya contohkan ini cerita tukang parkir? Ada rahasia hidup tenang dua. Dia tidak merasa memiliki dan dia merasa dititipi. Apabila kita merasa memiliki, suatu saat barang yang rasa kita memiliki itu pergi, itu sangat menyedihkan, ibarat sangat menyakitkan. Balik lagi dari tadi cerita orang bercewek tadi. Jadi kalau nikah bercewek, rasa nikah tu cewek ni milik nikah je semua ya. Padahal status cewek ni.
Selingkuh dia. Galau tak kira-kira? Galau. Jadi Tidak. Jadi tidak cerita tukang parkir ini, dia merasa orang yang datang di sisi dia tuh itu sebagai titipan. Jadi dalam artian dia percaya ibaratnya Allah memberi satu perempuan dititipkan sama dia, dia berusaha untuk membimbing ini cewek. Ha, itu dia. Sama dengan tukang parkir tadi. Datang mobil cantik, dijaga dia. Datang lagi mobil, dijaga dia. Mobil itu pergi, ya sudah. Tapi mobil yang diparkir ini dia dijaga dia. Tak ada, dia tak akan ngasih orang untuk merusak mobil ini. Tak abang rezeki fokus tu pada aku. Ada juga. Lah kira-kira masuk tak cerita dia? Masuk. Tidak ke dia? Kalau bila pula tukang parkir memiliki bang? Jadi ini ibaratnya contoh dalam artian saya tadi menggambarkan macam mana hidup kita menjadi hidup yang lebih tenang. Sebab kenapa kebanyakan orang hidup dia tak tenang. Contoh, dia punya kekayaan ni, banyak duit, dia bangkrut. Ada yang bunuh diri, ada yang gila. Tapi kalau dia merasa, kadang orang ini ada orang bangsawan ataupun orang kaya, tapi dia cuma tak dengan agama. Dia merasa, kawan-kawan percaya tak? Apa yang kita miliki itu semuanya titipan. Jadi ini maksud yang saya contohkan di tukang parkir ini. Ada lagi nih, ada orang nitip barang ke kita nih. Contoh, orang nitip motor lah. Anggaplah sekarang motor yang paling keren sekarang apa? Anggaplah Ninja Double R. Saya nitip motor sama Raja. Ya, saya titip Ujaya, saya nak pergi ke Pinang sekejap. Saya titipkan ke Raja. Tahu tak Raja apa dibuat dia? Dijual dia. Dibawa dia, jumpa dengan gebetan dia. Ujung-ujung parkir dekat di Jembatan Barelang, dia pun pergi mojok. Pas diparkir, entah kesenggol spion patah. Jadi kalau titipan ini kalau tak pandai dijaga, otomatis yang punya marah. Kan gitu. Jadi pelajaran yang boleh diambil dalam cerita ini, apapun yang ada di kita itulah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi jangan pernah sombong dengan apa yang kita miliki, baik itu ilmu, baik itu harta, baik itu yang namanya ya apalah yang membuat kita bangga, jangan ini dulu. Ibaratnya kita syukuri apapun yang kita dapat, kita syukuri. Jangan pernah sombong. Apa? Modifkan sedikit. Itu cerita tentang tukang parkir. Ini satu lagi nih. Ini berkaitan juga nanti cerita dia kegiatan sosial kita. Nah, ada satu lagi titipan Allah kepada kita. Tapi titipan ini bukan untuk kita aja. Ini di seluruh Indonesia. Jadi Allah titip Indonesia. Hai rakyat, ini Indonesia aku titip. Titipan ini ditebus dengan tetesan keringat, tangisan, darah, air mata. Kenapa bisa sampai segitunya? Sebab kita untuk menjadi merdeka itu tak gampang. Cucuran keringat keluar, air mata, tangis anak-anak yang ditinggalkan bapak dia. Wah, jadi mantap nih. Waduh. Ini negara besar, aku titip. Ini negara kaya, aku titip. Buminya subur, apapun yang mereka tanam semuanya boleh hidup. Di dalam ada Pak? Tak Pak? Tak takut tadi. Buminya subur, apapun yang kita tanam boleh hidup. Indonesia ini apapun di dalam buminya ada. Nak batu bara kan, nak minyak kan, nak gas, ada semuanya. Tapi yang sayang dia, fokus dulu, duduk dulu. Bisa dengar. Negara ini saya titip, tapi kekayaan negeri ini harus digunakan untuk kemakmuran rakyat. Tapi sayang, disalahgunakan oleh pejabat kita, pemimpin kita. Seharusnya kekayaan yang ada di bumi Indonesia ini kalau betul-betul diolah ataupun betul-betul dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, itu tidak akan tercari sampai sekarang ini.
Nah, jadi saya bicarakan tentang ini. Mama kata presiden